Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Kita melanjutkan pada ayat nomor 186. Leres ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah, di sini ada dua non yang bertasydid, kita tunaikan gunnahnya anni, yang kedua fa inni, yang kedua fa inni. Kemudian ketika waqaf qarib ada namanya qalah ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Nah, di sini kita perhatikan panjang pendeknya. Idza da'ani, ya ininya pendek ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bacaan la'allahum, mim mati bertemu dengan ya. Nah, ini kalau dalam tajwid namanya adalah bukan ifa ya, idhar syafawi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Nah, di sini panjang dari kalimat nisa, 4 harokat. Nama bacaannya adalah mad wajib muttasil ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nah, di sini ada bacaan yang mendengung, hunna, ini hunna, kemudian libasul lakum, tanwin ketemu lam adalah bila gunnah, idgham bila hunna. Jadi cara mengucapkannya langsung lam yang bertasydid ya, tanwinnya tidak ada ya. Kemudian yang kedua contohnya lagi libasul lahun. Nah, jadi tidak ada suara tanwin sama sekali ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, di sini yang mendengung anfusakum ya. Kemudian yang kedua ankum sama ya. Keduanya dinamakan ikhfa hakiki ya. Tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, di sini yang mendengung satu ya, yaitu bashiruhunna. Yang lain tidak ada mendengungnya. Kemudian yang qalqalah wabtaghu, nah ribanya sukun, kita tunaikan qalqalahnya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. Nah, di sini panjang, sengaja kita wakafkan di sini ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
masajid. Nah, di sini qalqalah ya, fil masajid gitu ya. Kemudian yang mendengung hunna, banyak hunna di sini. Kemudian wa antum, dua tempat yang kita dengungkan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf yang kita baca diberikan pahala minimal 10 hasanah, 10 kebaikan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahan, begitu juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ayat ini diturunkan, sebagian orang itu bertanya kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, di mana Tuhanmu itu, Allah itu? Atau di mana Tuhan kita itu, Allah itu? Maka Allah menjelaskan di sini, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Ini qaribun ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, shorof itu ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun di antara maknanya adalah sighat mubalaghah, untuk menunjukkan arti sangat. Jawab wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya aku Allah, kami Allah itu lebih dekat kepada dia, pada hambanya Allah, daripada ini hablul warid, itu urat yang ada di leher. Jadi urat ini yang ada di leher kan sebenarnya nempel dengan tubuh kita. Lah Allah itu lebih dekat daripada itu. Terus di mana Allah ini? Ya, ini kita tidak boleh menanyakan ini. Ya. Karena Allah ini bila kaifin wala misal, tidak bertempat ya. Tidak bertempat di sini di sana tidak. Ya. Intinya Allah adalah zat yang maha wujud, zat yang maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya. Tempatnya di mana? Nah, di sini kalau menurut akidahnya ulama Asy'ari, Allah tidak bertempat. Ya. Akan tetapi intinya, pada intinya Allah adalah sangat dekat kepada
hambanya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Kemudian Allah menjelaskan, aku mengijabahi atau mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Ya, kalau kita itu memanggil orang tua atau memanggil anak kita langsung dijawab, ya berarti kan dekat, gitu. Nah, sekarang yang jauh aja bisa jadi dekat dengan asbab ada telepon, gitu. Langsung dijawab kalau nelpon itu, ya, kalau sedang online. Nah, sedangkan Allah di sini menerangkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan mengabulkan doanya orang-orang yang meminta dan berdoa kepadaku. Wal yastajibuli. Maka dari itu supaya hamba-hambaku ini mengijabahkan juga apa yang aku perintahkan, maksudnya mengerjakan. Nah, di sini ada hikmah, bila mana doa-doa kita ingin diijabahkan oleh Allah, ingin dikabulkan oleh Allah, di antara caranya apa yang menjadi perintah Allah kita turuti, kita taati. Insya Allah kita nyatakan Bapak Ibu, ya. Kemudian syaratnya lagi apa supaya doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Wal yu'minu bi, hendaklah mereka semua mau beriman kepadaku, kepada Allah. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayat yang berikutnya 187 yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu atau bersetubuh dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka, kumpulilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar atau subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Akan tetapi jangan kalian kumpuli mereka atau campuri mereka ketika kalian beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi hikmah dari ayat ini menerangkan kepada kita, bila mana kita sedang berpuasa, baik puasa fardu, yaitu bulan Ramadan. Kemarin juga sudah kita terangkan ada puasa fardu yang lain yang namanya puasa nadar. Ada juga puasa pembayaran dam. Kemarin mungkin yang pergi haji mengerjakan haji tamato, umroh dulu baru haji. Lah kok tidak berkemampuan membayar dam di tanah suci sana atau di tanah air juga. Fatwa yang terkini kan berkembang, ya, boleh membayar dam di tanah air. Nah ini nyembelih 1 ekor kambing kok tidak mampu, berarti wajib membayar damnya dengan berpuasa. Nah ini kalau orang sedang berpuasa malam harinya boleh menggauli atau menyetubuhi istrinya, boleh. Nah, ar-rafat di sini maknanya adalah al-jima'u, boleh, ya. Bahkan sebagian ulama seandainya buka puasanya kok langsung masuk kamar, tidak minum dulu, tidak makan korma dulu, langsung menggauli istrinya juga boleh. Tapi nak menawi pun gadah putra, gadah putu, ya, sulit lagi. Makanya malah anaknya udah tekon nih, jadi bapak ibu ini nyapa dalam jero kamar ini. Ya. Kalau segi fatwa boleh-boleh saja, asalkan sudah betul-betul nyata, yaitu huruf syamsi, terbenamnya matahari, nah, maka ini boleh. Ar-rafatu ila nisaikum. Kemudian hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nah, di sini orang yang sudah bersuami istri
diibaratkan dalam ayat ini adalah seperti pakaian. Pakaian ini misalkan kita sedang kedinginan, pakai baju, pakai jaket, anget, jadinya hangat, jadi nyaman, ya toh? Nah, kemudian pakaian ini misalkan kita sedang kepanasan, pakai yang kainnya adem, nah, jadi nyaman juga. Maka disinilah menjadi perumpamaan untuk orang yang bersuami istri, hendaklah antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan yang sudah halal pasangannya, menjadikan nyaman antara satu dengan yang lain. Begitu juga hikmah dari ayat ini, dikatakan suami istri adalah ibarat pakaian, menutup aurat di antara manfaat dari pakaian itu. Maka suami menutup auratnya istri, menutup cacatnya, kekurangannya istri. Begitu juga istri usaha menutupi kekurangan suami, bukan malah diceritakan kepada orang lain. Sekarang ini ceritanya di status katanya ya. Nggak cocok dengan istrinya, atau istri nggak cocok dengan suaminya, malah kekurangannya atau cacatnya, aibnya, auratnya malah disebarluaskan, disiar-siarkan di media sosial. Nah, maka ini tidak baik, ya. Kurang sesuai, bahkan tidak sesuai dengan arahan Allah dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian hadirin yang mulia, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ayat ini menerangkan Allah itu maha tahu kalian waktu itu ya para sahabat, malam hari itu sebenarnya kalian ingin bersetubuh dengan istri, tapi kalian menutup-nutupi, seakan-akan kalian berkhianat kepada dirinya sendiri. Allah maha tahu, maka dari itu dihalalkan oleh Allah. Ketika berpuasa malam harinya boleh rofas tadi ya, boleh bercampur atau dengan suami istri itu boleh. Nah, hal seperti ini sudah dimaafkan oleh Allah. Fataba alaikum wa afa'akum. Allah menerima tobatnya para sahabat waktu itu ya. Begitu juga kita semua. Siang hari mungkin sedang berpuasa ya, menahan hawa nafsu, padahal ingin melampiaskannya kepada istrinya masing-masing, ditahan. Malam hari baru boleh. Nah, ini juga dimaafkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, sekarang inilah sudah dihalalkan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bila mana orang Islam, muslim, muslimah, mukmin, mukminah sedang berpuasa, malam harinya boleh rofak kepada para istrinya masing-masing. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya, wa kulu washrabu, boleh makan, boleh minum kalau sudah datang waktu maghrib. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini sampai terbitnya fajar. Jadi ayat ini sebenarnya dulu sebagian sahabat itu memahaminya begini, ketika puasa, nah, sebagian sahabat itu menali tangannya itu dengan dua benang. Satu benang berwarna putih, satu benang berwarna hitam. Nah, kalau sudah tampak, nah, maka akhirnya para sahabat berhenti dari makan dan minum dan juga menggauli istrinya. Itu. Nah, akhirnya ditafsiri dengan kalimat minal fajr. Oh, bukan seperti itu. Yang benar adalah ketika sudah betul-betul tulu'ul fajri atau terbitnya fajar, maka stop makan minum, stop rofas kepada istri juga stop, hentikan. Sebagian sahabat menaruh dua benang, satu berwarna hitam, satu berwarna putih, diletakkan di bawah bantalnya. Nanti kalau sudah tampak mana yang hitam, mana yang putih, nah akhirnya berhenti dari makan dan minum, berhenti dari rofas kepada istrinya atau kepada budak-budaknya.
Kemudian hadirin yang mulia, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau sudah terbit fajar, sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Lah malam hari itulah dimulai dengan ghurubus syamsi, dengan terbenamnya matahari. Maka ini penting sekali ya, masjid-masjid atau mungkin diri kita menjadi pengurus takmir ya, menjadi pengurus masjid di perumahan masing-masing, di kampung masing-masing, penentuan imsak dan juga penentuan maghrib jangan sampai keliru. Nah, sekarang alhamdulillah sudah disebarluaskan jadwal sholat, jadwal imsak, jadwal isyraq ya, dari Kementerian Agama. Jazakumullah khair, semoga amal kebaikannya diterima di sisi Allah, amin ya. Nah, bahkan sekarang digampangkan oleh Allah, googling juga bisa ya. Nah, langsung lihat jadwal sholat hari ini, nanti langsung muncul semua itu. Bahkan yang punya aplikasi BSI, Bank Muamalat, itu mobil banking, di situ juga ada waktu sholat. Alhamdulillah, sehingga kita tidak ragu-ragu kapan kita berhenti makan minum, kapan kita ini boleh makan dan minum ketika sedang berpuasa. Gitu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, di sini menerangkan tentang apa? Kalau kita sedang beriktikaf di masjid, tidak boleh menggauli istri, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau iktikafnya itu iktikaf nazar. Misalkan aku nazar kalau dapat menantu yang soleh, dapat calon menantu putri yang solihah, saya nazar mau iktikaf 10 hari. Nah, di sini sudah ya, harus betul-betul menjauhi untuk sementara waktu dari istrinya masing-masing. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan agama Allah, maka jangan didekati. Itu tadi ya. Kalau sedang beriktikaf ya sudah, iktikaf di masjid, sementara waktu isinya di rumah ya. Atau misalkan masjidnya itu sudah terbagi dua, ada yang untuk tempat putri, ada tempat putra, ya, betul-betul itu tidak bertemu dengan istrinya, apalagi bersentuhan kulit, apalagi profas tadi ya. Kemudian hadirin yang mulia, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya seperti itulah Allah sudah menjelaskan ayat-ayatnya, sudah menjelaskan ini halal kamu boleh ngerjakan, ini haram kamu jangan mendekatinya. Tinggal bagaimana diri kita niat sami'na wa ata'na. Ya, ini semua akan menjadikan diri kita la'allahum yattaqun, supaya diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Baik, masih ada waktu beberapa menit. Yang mau diskusi tentang masail agama kita persilahkan. Monggo. Nggih, monggo Pak Haji. Perbedaan maaf dari Allah dengan ampunan. Nggih. Perbedaan maaf dengan ampunan. Ini sebenarnya kalimatnya itu berbeda ya, tapi maknanya itu sama. Kalau dalam bahasa kita itu sinonim ya. Maaf, kalau maaf kan afa ya kan, kalau ngampuni ghafara. Nah, sebenarnya pada intinya itu sama. Bila mana seseorang berbuat kesalahan di sisi Allah, kemudian dia bertobat, menyesali perbuatan salahnya, kemudian dia tidak mengulangi kembali, niat tidak mengulangi kembali. Bila mana kesalahannya itu berupa hak adami, ya dikembalikan, maka di situ akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah. Maka seperti ini ya. Nah, para sahabat itu kan sebenarnya ingin menggauli istrinya, tapi waktu itu belum dibolehkan gitu ya. Nah, tapi disembunyikan. Akhirnya para sahabat
bertobat kepada Allah, fataba alaikum, tobatnya pun diterima oleh Allah. Bahkan itu tadi apa yang disembunyikan oleh para sahabat, wa'afa ankum, dimaafkan atau diampuni oleh Allah. Mengatakan, ya, moga Pak. Ini tadi kemarin. Siap, ya. Orang lipas melahirkan, sucinya kapal karena itu banyak yang apa itu sesar, ya. Terima kasih pertanyaannya. Itu orang wanita yang sesar atau operasi melahirkan, ya, itu nifasnya sampai kapan? Kalau menurut penelitian ulama ahli fikih, nifas atau masa waktunya nifas perempuan itu ada 3, Pak. Yang pertama, sepindah itu hanya sekali keluar ketika melahirkan, itu mengeluarkan darah brol gitu, lahdoh, ya. Dan itu terjadi pada putrinya baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau nifasnya sebentar sekali, melahirkan, mengeluarkan darah sebentar langsung suci. Maka beliau dijuluki Al-Batul, wanita yang jungkung atau ahli ibadah, karena masa nifasnya sebentar, gitu. Nah, umumnya wanita masa nifasnya itu 40 hari, terhitung mulai dari melahirkan. Umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Nah, terus terhitungnya kalau lahirannya tidak secara normal atau secara sesar, operasi itu, maka terhitungnya yang mulai dikeluarkannya si jagal bayi. Nah, ini menurut sebagian ulama, Rasulullah itu termasuk lahirnya adalah dengan sesar, bukan dari farjinya ibu beliau. Nah, ditemukan ini karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, justru malah dilahirkannya itu dengan sesar, tapi yang menyesar itu langsung malaikat Jibril. Nah, mungkin waktu itu ya langsung menjadi mukjizat baginda Nabi, ya. Perutnya ibunya Nabi Sayyidah Aminah dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian lahirlah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Jelas lagi? Iya, sudah wajib sholat. Cuman biasanya ditunggu dulu. Nah, kalau sudah nggak keluar sama sekali, tidak ada flagnya, tidak ada kuning-kuning atau coklat-coklat itu darah itu, ya. Nah, maka si wanita yang melahirkan tadi mandi untuk mengerjakan mandi jinabat atau mandi hadas besar, yaitu berupa berhenti dari nifas. Setelah itu boleh mengerjakan sholat. Jelas, Mbak Bung? Iya, alhamdulillah. Monsen boleh? Iya. Kalau bagaimana besok masalah adabnya doa. Iya. Mungkin ada tuntunannya, adabnya orang mau berdoa pertama menyebut kepada Rasulullah SAW. Siap. Yang kedua, apakah hukumnya dalam arti orang kalau berdoa itu apakah dihabiskan kunci? Jangan tangannya atau sekedar saya diam, tidak melancongkan tangan saya, tapi saya tetap berdoa. Karena saya ingat mengulangi beberapa bulan yang lalu, saya ketika dalam arti masalah doa di Mekah Madinah, walaupun sana tidak kunut, tapi saya tetap menjalankan kunut kan itu. Ya, mungkin kadang-kadang di lingkungan sini, mungkin di masjid lain atau di masjid sini, kadang-kadang terjadi dalam arti imamnya kunut, ada yang ikut kunut, ada yang tidak ikut kunut. Dan imam yang tidak kunut, ada jamaah yang tetap kunut. Seandainya kita tidak dalam arti mentoki dalam arti mentoki berdoa, seandainya imam yang tidak kunut, kita kunut, tapi tidak mengangkat tangan. Ini gimana solusinya? Sebenarnya kunut itu kan sunnah.
Terima kasih Nur Sewu. Baik. Jadi kita kembali kepada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Adab doa itu bagaimana? Tentunya pertama itu sebagian ulama doa kita membaca alhamdulillah, ya. Makanya banyak alim ulama alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian yang kedua, adab doa yang berikutnya menurut ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah membaca sholawat. Karena ada hadis yang menerangkan tentang bagaimana doa yang dimulai dengan sholawat ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, berapa saya akan menjadikan doaku itu sholawat kepada engkau, gitu. Sudah sepertiga, separuh, 2/3, gitu. Akhirnya baginda Nabi menerangkan tentang fadilah sholawat. Kalau kamu menjadikan doamu sepertiganya dengan sholawat akan dikabulkan, separuhnya akan dikabulkan, 2/3-nya akan dikabulkan. Ya sudah, kalau gitu doaku isinya adalah sholawat semua. Nah, ada yang mengatakan seperti itu dalam sebuah riwayat hadis, ya. Kemudian adabnya doa lagi, nah, ini termasuk mengangkat tangan. Ini sunnah Nabi memang seperti itu. Nah, dalam riwayat Nabi pernah mengangkat tangannya seperti ini, Pak. Nah, pernah juga seperti ini, seperti posisi dalam sholat itu, ya. Tangannya ini lurus dengan telinga ini, nah, begini. Nah, banyak ini posisi doa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Maka kita tidak boleh menyalahkan kok doa begini, doa sebagian begini. Memang ada warid atau hadis yang menerangkan seperti itu. Nah, adapun mengangkat tangan ini tadi, ya, sunnah. Nah, bentuknya doa adalah mengangkat tangan. Lafadznya doa Allahumma inni as'aluka imanan kamila, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu namanya lafadznya doa. Hakikatnya doa adalah yang ada di dalam hati. Sejauh mana hati kita konsentrasi khusyuk menghadap kepada Allah. Nah, kadang-kadang ada doa, ini lesannya doa tapi hatinya lalai. Nah, maka ada sebuah riwayat yang menerangkan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, karena hatinya sama lesannya tidak sambung, gitu, tidak sambung, gitu. Makanya kalau doa kita belajar konsentrasi, belajar khusyuk, gitu. Nah, tentang doa kunut bagaimana? Memang kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut untuk sholat subuh ini hukumnya adalah sunnah abad. Sunnah abad ini bila mana ditinggalin, kita disunahkan untuk mengerjakan yang namanya sujud sahwi. Nah, kalau kita sedang ke Mekah atau umroh, nah, di sana mazhabnya kan lain, ya. Sebagian imam itu menerapkan mazhabnya Imam Hambali, sebagian Imam Maliki. Sedangkan dalam pendapat beliau tidak memakai kunut. Nah, tapi kita mazhab Syafi'i kalau mau ikut kunut, ya boleh aja. Sebentar paling ya, Allahumma hdina fiman hadayat wa afini fiman afayat wa tawallani fiman tawallait. Tapi rata-rata yang kita mengalami di sana itu memang iktidal atau berdirinya imam ketika sholat subuh itu agak lama dari rakaat yang kedua itu. Bahkan kalau kita membaca doa kunut sempurna itu masih cukup, tidak ketinggalan sujudnya imam. Monggo, kalau seandainya mau dikerjakan, ya berarti kita menunaikan pendapat sunnah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau ditinggalkan, sholat kita juga tetap dihukumi sah. Mekaten lagi, ya. Bahkan ada kitab bagus karangannya Syekh Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki, yang terkenal Abuya Maliki itu, ya. Beliau mengarang tentang adab-adab doa itu. Di antara adabnya apa? Kita doa itu supaya dikabulkan oleh Allah,
bayangkan sikap kita itu sedang di tengah-tengah laut, kapal kita pecah. Kapal kita pecah, kita mau hanyut, Pak. Ya, di tengah malam, gelap gulita, diterpa badai, hujan deras lagi. Pripun jenengan? Ya, ajeng nelpon pun HP-ne ceklok nang laut. Akhirnya kan doa ya Allah gitu. Nyuwun teng Gusti Allah punan nggih. Minta tolonglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah seperti sikap kita ketika sedang hanyut di tengah-tengah laut, di tengah badai, ombak, di tengah hujan yang lebat itu. Nah, kita akan teriak sekencang-kencangnya, tolong gitu. Nah, begitulah sebagian ulama menyarankan. Termasuk di antara tandanya doa kita dikabulkan oleh Allah di saat kita doa itu sampai kita merasa bulu kuduk kita itu berdiri, saking merasa butuhnya kita kepada Allah, merasa perlunya kita kepada Allah, seperti itu. Bahkan sebagian ada riwayat yang pernah kita dengerin, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang ucek-ucek dalam doa. Ucek-ucek itu bahasa Indonesia apa? Ngotot ya, ngotot. Seperti rengean seorang anak yang minta mainan kepada ayahnya, ayah belikan mainan, ya. Belikan ini, belikan itu, merengek-rengek kepada ayahnya, kepada ibunya. Lah kita ini hakikatnya ngemis minta kepada Allah. Itu. Tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Dalam ayat yang lain, Ud'uni astajib lakum, kalian doalah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan. Mengatakan bagi, termasuk ada doa kurang lebihnya seperti itu. Termasuk sebagian ulama menyarankan sebelum doa taubat dulu, istighfar dulu, karena hijab penghalang kemakbulan doa itu karena kita punya dosa, kita punya kesalahan. Punya kelalaian, kekhilafan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibarat mungkin panjenengan sebagian pernah merasakan ya, jadi atasan, jadi bawahan. Nah, di saat jenengan jadi komandan atau jadi direktur, jadi manajer, ningali bawahan panjenengan kok tertib, manut, taat, seneng gitu, ngasih ribut itu, ngasih hadiah, ngasih fee gitu. Nah, tentunya seneng. Kurang lebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya seperti itu bila mana hambanya itu tadi falyastajibuli, maka hendaklah kamu mengiyakan atau mentaati perintah-perintahku gitu ya. Nah, tentunya kalau kita sebagai hamba yang nurut, yang taat, yang patuh kepada Allah, bila mana kita minta kepada Allah, Allah tidak akan segan-segan untuk mengabulkan doa kita. Tetapi tetap kita yakin doa kita pasti makbul. Waktunya kapan dikabulkan? Nah, ini hikmahnya Allah. Kita tidak tahu, Dan kita tidak boleh berprasangka buruk. Aku sudah berdoa kok nggak dikabulkan. Lah ini sebabnya. Kita suudzon kepada Allah, kita berburuk sangka kepada Allah. Ini. Makanya tetap kita yakini semua doa yang kita lantunkan dikabulkan oleh Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Jelas ya Pak ya? Iya. Monggo kita mau sarang-sarang dengan satu suara.